Nah, sekarang kami akan mengajak Anda untuk berbincang mengenai pengaplikasian atau pelaksanaan PPKM darurat bersama Monika Nirmala, penasihat ahli Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Selamat pagi, Dr. Monika. Selamat pagi. Baik, Dok, kalau melihat dari apa yang terjadi kemarin, ketika PPKM darurat di hari pertama kerja, banyak antrian yang panjang. Nah, salah satu yang disoal adalah mengenai persyaratan ya masuk ke DKI Jakarta. Ini sebenarnya koordinasinya bagaimana? Karena ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui harus ada syarat tersebut untuk memasuki wilayah Jakarta. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi mungkin saya mau cerita dulu ya, bahwa apa sih yang kita ingin tuju dari PPKM darurat ini gitu, targetnya gitu ya. Jadi memang kita sangat membutuhkan saat ini menurunkan pergerakan penduduk atau mobilitas penduduk. Dari riwayat libur-libur yang pernah kita jalankan sebelumnya, kita melihat bahwa Indonesia membutuhkan menurunkan mobilitas minimal 30%, bahkan kalau bisa targetnya bisa sampai 50% untuk kita dapat melihat penurunan kasus secara signifikan gitu. Jadi memang targetnya adalah penurunan mobilitas penduduk. Dan kabar tentang PPKM darurat saya pikir sudah disampaikan gitu ya, bahkan oleh Presiden sendiri dari minggu lalu gitu ya, dari hari Rabu lalu. Jadi sebetulnya masyarakat sudah di sounding ya, sudah mulai mendengar bahwa akan ada PPKM darurat dan bahwa bekerja dari rumah itu akan menjadi 100% di kebanyakan sektor. Jadi itu sebetulnya sudah mulai di sounding. Betul bahwa ada sistem tadi yang sempat disebutkan ya, surat tanda registrasi pekerja yang diterapkan oleh Pemprov DKI. Memang sistemnya kemarin masih sempat uji coba dan juga yang kami dengar ada sempat down juga sistemnya begitu. Namun terlepas dari sistem yang uji coba dan sempat down itu, sebetulnya tanpa penyekatan pun harusnya lebih sepi gitu ya, harusnya lebih sepi jalanan begitu. Tapi nampaknya belum semua atau masih banyak orang-orang yang masih ingin atau tetap harus bekerja gitu karena satu dan lain hal. Apakah karena pemberi kerjanya atau karena mereka juga tidak bisa tidak keluar rumah begitu. Nah, oleh karena itu pemerintah melakukan penyekatan ini tujuannya adalah untuk memberikan sinyal yang kuat begitu ya, bahwa semua orang atau sebagian besar orang itu harus ada di rumah, harus bekerja di rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Saya pikir itu mungkin yang kita lakukan, dan sistemnya tentu akan terus disempurnakan. Saya yakin Pemprov DKI dan seluruh jajarannya akan bekerja keras ya bagaimana memperbaiki sistem yang diterapkan saat ini. Ya, Bu Monika, kalau bicara mengenai penerapan PPKM darurat, kemudian ini yang sering terjadi mungkin di daerah-daerah juga, kemudian bagaimana penerapannya, karena terkadang dari pusat dan juga daerah ini ada perbedaan sehingga ada kebingungan aturan mana kemudian yang harus digunakan. Seperti apa menghadapi adanya miss di sini, Bu Monika? Ya, saya pikir untuk PPKM yang darurat yang kali ini, kami mengeluarkan semacam panduan implementasi pengetatan aktivitas masyarakat dan didistribusikan ke para pemangku kepentingan, dan itu juga sudah beredar luas juga ya kalau dilihat di sosial media atau dimanapun. Jadi ada definisi yang sama begitu tentang WFH, lalu sektor apa saja yang WFH, yang masuk ke kritikal seperti apa, yang esensial seperti apa, dan seterusnya. Saya pikir pemerintah berupaya melakukan sosialisasi begitu ya tentang pengaturan PPKM darurat ini dengan lebih baik. Kalau dalam penerapannya ada variasi-variasi di daerah, saya pikir itu suatu hal yang wajar. Tetapi rambu-rambu utamanya saya pikir sudah terpampang jelas gitu dari pemerintah. Oke, baik, nanti kita lanjut lagi dengan, untuk ngobrol-ngobrolnya, Bu Monika. Kami harus jeda terlebih dahulu ya. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih juga bersama dengan Ibu Monika Nirmala, penasihat ahli dari Menteri Luhut Binsar Panjaitan, dan juga kita akan mengundang Bang Roy Nicholas Mande, Ketua Umum Asosiasi
Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo nanti juga akan bergabung bersama kita untuk kembali membahas mengenai kemudian bagaimana penerapan PPKM darurat dengan sejumlah guidance, dengan sejumlah aturan. Sudah bergabung Pak Roy? Selamat pagi Pak Roy. Baik. Kita masih mencoba untuk memperbaiki hubungan komunikasi dengan Pak Roy Nicholas Mande. Kita kembali dulu mungkin berbincang dengan Bu Monika ya, Bayu. Bu Monika, bagaimana kemudian dengan penerapan STRP, penyekatan, penutupan sejumlah jalan, inikah juga yang sejauh ini sudah dievaluasi oleh pihak kementerian? Cukup efektifkah kemudian hal ini dilakukan? Ya, sebenarnya kan PPKM darurat ini kita baru mulai di hari Sabtu yang lalu ya, tanggal 3 Juli. Jadi hari Senin kemarin adalah hari pertama lah, bisa dibilang hari pertama di hari kerja gitu ya, bahwa PPKM darurat ini diberlakukan. Jadi tentu kalau dibilang evaluasi pun sudah kami lakukan, tapi memang tentu jangka waktunya masih sangat singkat gitu. Jadi salah satu evaluasi yang kami perhatikan adalah di hari kemarin, di hari Senin, itu mobilitasnya masih dibilang kurang lebih sama gitu ya. Penurunannya hanya sedikit, hanya kurang lebih 15%. Jadi masih cukup jauh dari target kita yang 50% itu gitu. Jadi makanya pemerintah saya pikir harus tetap konsisten dalam hal menegakkan pengetatan ini gitu. Dan salah satunya dengan penyekatan tadi untuk agar masyarakat paham dan bisa mematuhinya bahwa memang sekarang saatnya kita berlindung dari rumah. Oke, saya mau geser ke Pak Roy, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia. Pagi Pak Roy. Pagi Pak Roy. Selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi Mbak Ane. Salam sehat. Salam sehat juga Pak Roy. Pak Roy, Selamat pagi. Iya, kalau misalnya teman-teman pengusaha di retail sudah sepemahaman belum sebenarnya ketika berbicara soal persyaratan PPKM darurat, harus ada yang WFO, WFA dengan ketentuan-ketentuan yang dicantumkan? Iya, kalau kami seperti yang kami sudah lansir dalam press release maupun juga penyampaian kepada seluruh anggota bahwa kita tentunya semangat bersama berusaha untuk mendukung pemerintah dalam penanggulangan pandemik dan memutus rantai penularan COVID. Namun selalu kami berikan catatan, karena catatan ini tentunya berharap supaya lebih optimal, kemudian lebih dapat betul-betul konkret dilaksanakan. Yang pertama adalah berkaitan dengan sosialisasi. Sosialisasi ini menjadi ultimate weapon terhadap PPKM darurat ini. Ya, kita jangan hanya menyalahkan situasi masyarakat ketika masyarakat saat ini keluar dari rumah, kemudian kemarin kita lihat di media bahwa terjadi penyekatan sehingga mereka akhirnya berbalik arah atau macet atau ada yang salah paham, dan lain sebagainya. Kita tahu contoh saja, bahwa itu dilakukan launch-nya itu pada minggu lalu ya. Tetapi kita tahu tidak semua masyarakat itu mengetahui. Jadi model komunikasi publiknya itu jangan digeneralisasi, bahwa semua masyarakat dengan info di media akan langsung mengetahui. Ya, kita tahu ada masyarakat itu ada yang level educated, ada yang level middle educated, dan ada yang non educated. Ada yang sosial ekonomi statusnya A, ada B, ada C, ada D yang marginal. Ya, saya ambil contoh saja misalnya STKP, surat tanda kerja. Itu baru keluar hari Minggu malam jam 8 malam. Kemudian pagi-pagi sudah diberlakukan dengan segala penyekatan, dan yang repotnya adalah hang. Jadi setiap yang mau mendaftar itu komputernya bottleneck, ya, maksudnya jaringannya bottleneck, servernya bottleneck, sehingga sangat sulit sekali pagi-pagi kemarin yang sektor esensial dan kritikal saja untuk para pekerjanya datang ke gerai atau ke toko swalayan yang memang harus buka dan memang itulah yang melayani kebutuhan pokok dan sehari-hari masyarakat, mereka dihadang, ya, nggak bisa datang. Dan ini kembali lagi, kita melihat bagaimana sosialisasi itu sih sebenarnya dilakukan, ya. Apakah sudah sampai ke level RT, RW sehingga juga perusahaan-perusahaan juga mengetahui, misalnya ya, saya tinggal di satu lokasi di mana ada RT-nya. Ya, kalau saya tidak diberitahu oleh RT misalnya, ya, kalau saya lihat dari media, tapi kalau yang tidak lihat media, bagaimana saya bisa tahu? Sehingga tidak ada
hari di mana oke, para pekerja hari ini dirumahkan ya karena memang sekarang lagi PPKM darurat. Nggak ada komando itu ketika saya tidak ketahui. Nah, kemudian yang sektor esensial juga begitu. Ketika harus bekerja terhadang dengan situasi ini. Jadi kembali lagi bahwa mengenai sosialisasi, pengawasan, dan penindakan itu bukan di ranah publik, bukan di ranah pelaku usaha. Oke, Pak Roy. Tadi juga menyinggung soal pertama sosialisasi soal PPKM darurat ya. Yang kedua adalah soal SRTP ini. Kalau tadi Pak Roy mencontohkan itu kan STRP itu berlaku di wilayah DKI Jakarta. Tapi untuk provinsi-provinsi lainnya, apakah kendalanya juga sama, Pak Roy? Iya, kendalanya sama, Mas Bayu. Jadi kembali lagi, saya pernah sampaikan di TV One beberapa hari lalu bahwa kami pelaku usaha itu tidak diajak komunikasi dan koordinasi dalam penanggulangan COVID ini. Sehingga kita ketahui bukan hanya Jakarta, tadi contohnya Jakarta ya, tapi untuk kabupaten kota madya lainnya, akhirnya timbul multitafsir. Contohnya di Sleman, itu toko swalayanya ditutup, asli, silakan dicek. Kemudian di beberapa kota lainnya ya, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kudus, itu yang anehnya, yang lucunya, ini lucu-lucunya ya, toko swalayan hanya dikasih batas tali hanya untuk konsumen datang berbelanja masuk ke toko swalayan, supermarket, hypermarket untuk membeli ikan, daging, sayur, buah-buahan. Kemudian untuk membeli susu atau membeli yang lain, yang membeli katakanlah mungkin baterainya habis, perlu beli baterai elektronik di bagian elektronik, kemudian membeli pakaian dalam misalnya, dan itu ditutup. Nah, ini persepsi yang tentunya multitafsir, ya. Karena apa? Karena inilah yang membuat terkadang Indonesia ini negara yang besar, ya. Nggak bisa hanya dilakukan secara mendadak tiba-tiba, ya. Kemudian mohon maaf, ya, seolah-olah PPKM darurat sudah berlangsung yang hari Jumat kemarin, tapi 2-3 hari sebelumnya nggak ada sosialisasi resmi. Yang ada adalah bocoran rakortas atau bocoran daripada PPKM darurat yang tanda kutip, apakah itu sengaja atau nggak sengaja, apakah itu yang dianggap sosialisasi atau tidak. Nah, ini yang kadang-kala kita perlu mengoptimalkan kembali ya. Jangan hanya menyalahkan masyarakat. Masyarakat banyak yang tidak tahu. Nah, ini untuk yang level marginal itu, yang pekerja harian, buru-buru mereka nyaksikan media. Orang tiap harinya ada di jalan raya, ngojek misalnya kok, ya. Dari mana mereka dengar bahwa akan ada PPKM darurat? Nah, inilah yang terkadang seringkali menjadi misleading di masyarakat. Bu Monika, menanggapi mungkin yang disampaikan oleh Pak Roy, ternyata masih ada temuan minimnya sosialisasi, kemudian penerapan di sejumlah daerah yang butuh untuk diluruskan ini, Bu Monika. Ya, betul. Jadi mungkin saya ingin menanggapi bahwa pengambilan keputusan PPKM darurat ini perlu dilakukan dengan cepat, diumumkan dan dilakukan dengan cepat. Kalau karena kita sama-sama tahu kasusnya sudah sangat tinggi gitu ya, kalau kita masih harus mengambil waktu lagi berpanjang-panjang begitu ya untuk persiapan dan segala macam, itu mungkin kita akan melihat kasusnya jauh lebih tinggi. Nah, memang ada trade-off di sana, ada kelemahan di sana, di mana sosialisasi mungkin dianggap kurang. Walaupun saya pikir yang pemerintah Indonesia lakukan itu dari minggu lalu gitu ya, sudah mulai ada sounding dari hari Rabu, Pak Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ada PPKM darurat, akan ada WFH 100%, lalu di hari berikutnya beliau juga mengumumkan secara resmi, lalu di hari yang sama atau hari berikutnya saya lupa ingat, Pak Luhut yang diberikan mandat pun memberikan press conference yang cukup panjang gitu, memberikan keterangan. Walaupun saya juga mengerti yang tadi Pak Roy sampaikan bahwa nggak semua orang mungkin punya HP atau lihat berita-berita di sosial media, mungkin tidak semua orang nonton TV dan seterusnya, tetapi kita tidak bisa menunggu sampai 100% orang tahu dulu baru kita jalankan ketentuannya. Nah, oleh karena itu sebetulnya dengan adanya operasi-operasi yang di jalan gitu ya, penyekatan atau para aparat berjaga-jaga, itu sebetulnya juga memberikan
informasi kepada publik bahwa memang saatnya bukan ada di jalan gitu, saatnya publik ini ada di rumah masing-masing. Oke. Jadi saya pikir ada berbagai macam cara kita lakukan sosialisasi. Baik. Baik. Baik, Ibu Monika terima kasih, Pak Roy terima kasih atas waktunya sudah Terima berbincang kasih. bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Ya, salam sehat Terima Mas kasih. Bayu. Bu Ya. Ana. Salam sehat. Ya, salam sehat. Oke, tadi kita juga sudah bicara soal PPKM darurat ya. Nah, ini gimana sih sebenarnya Penerapannya juga penerapan di DKI Jakarta, di DKI Jakarta ya, khususnya terutama ini selalu menjadi perhatian. Nanti kita akan tanyakan langsung tentunya kepada Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan sudah bergabung bersama kita. Usai jeda pemirsa, kami kembali.